Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Mereka hanya menunggu Sen Subing mengumumkan dimulainya serangan kelompok. Kepala, para murid tidak menerima tantangan serangan kelompok, hanya 1 lawan 1. Mu Mengyu angkat bicara saat ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang ingin membunuh Mu Mengyu siap bersaing untuk menjadi yang pertama menantang Mu Mengyu. Sen Subing dengan dingin berkata, siapapun yang melompat ke platform nomor 2 terlebih dahulu adalah penantangnya. Jika ada orang lain di atas sana, kepala suku ini akan membunuh mereka semua. Mendengar kata-kata ini, para murid yang ingin membunuh Mu Mengyu, memikirkan lusinan orang yang telah dibunuh Sen Subing sebelumnya, tiba-tiba tersentak, tidak ada yang berani bercanda dengan hidup mereka. Tuan-tuan, untuk menghindari pengorbanan yang tidak bersalah, saya menyarankan agar mereka yang ingin membunuh Mu Mengyu, berbaris untuk tantangan. Siapapun yang ingin membunuhnya, tolong berbaris di belakangku. Pada saat ini, seorang murid laki-laki dari garis keturunan jiwa binatang berteriak dan memimpin, muncul di bawah panggung Nagano. 1. Dalam tatapan napas api Tan Yun, hanya dalam satu napas melihat, barisan ribuan orang terbentuk di belakang murid itu. Meskipun hanya ada 100 tempat, tidak ada yang meninggalkan barisan ribuan orang. Sebagian besar murid yang sombong bahwa mereka bisa membunuh Mu Mengyu dan berdiri di belakang barisan tidak meninggalkan barisan. Tidak perlu berpikir untuk menebak, mereka menunggu seseorang di depan untuk menyerah. Pada saat ini, niat membunuh menghancurkan langit dan bumi, di belakang barisan ribuan orang, masih ada murid dari barisan jiwa binatang, dalam barisan. Segera setelah itu, pemandangan yang membuat orang berubah warna muncul. Itu adalah garis dari puluhan ribu orang dari garis keturunan jiwa binatang, mulai bergerak ke belakang tim ribuan orang, tidak banyak waktu, tim dengan rapi muncul di belakang tim ribuan orang. Seluruh murid garis keturunan jiwa binatang, mengetahui bahwa tidak ada begitu banyak tantangan Mu Mengyu dari kuota, tetapi juga melakukannya tujuannya, secara alami untuk memberitahu semua orang, mereka ingin membunuh tekad Mu Mengyu. Melihat adegan ini, Daois jiwa binatang di kursi bangunan batu giok, mengungkapkan 3 bagian persetujuan, 7 bagian lega. Duel akan segera dimulai, hanya menunggu Sen Subing memberikan perintah. Sen Subing melihat Mu Mengyu siap, tampak muram dan berkata, Patriark ini mengumumkan bahwa cincin penjaga dan Vein terus dimulai. Setelah mengatakan itu, seorang murid di kepala tim orang yang naik, menyapu ke platform naga berbaring dengan tubuh seringan burung layang-layang, dan berdiri 100 kaki terpisah dari Mu Mengyu. Nama orang ini adalah Luke, ranah jiwa janin dengan kekuatan penuh. Puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang tidak asing dengannya, karena orang ini berada di peringkat ke-320 dalam kekuatan di antara murid-murid jiwa binatang. LV Kekian Kunring melintas, sebuah tombak hitam muncul di tangannya, menunjuk ke arah Mu Mengyu secara konspirasi, kamu pengkhianat yang mengkhianati tuannya. Hari ini aku akan memberitahumu jalan apa yang terjadi ketika kamu mengkhianati divisi. Kakak Lu, bunuh dia. Para murid dari garis keturunan jiwa binatang, berteriak. Jangan khawatir, saya, Tuan Lui, bisa membunuhnya semudah tangan. Luke tersenyum sengit dan berkata, ambil hidupmu. Sekaligus, dia mengilhami 10 kali kekuatannya, dan dengan itu, energi spiritual tebal seperti ular piton melingkari tubuhnya saat dia memasuki posisi bertarung terkuatnya. Jelas, dia tidak benar-benar berpikir bahwa membunuh Mu Mengyu semudah yang dikatakan mulutnya. Pembunuhan mutlak Cloud Gun. Luke menggunakan kekuatannya yang paling kuat, kakinya menyentuh tanah, melompat 100 kaki, tombak hitam di tangannya, dalam lintasan misterius menari dengan cepat berputar, sekaligus, bayangan tombak sepanjang 3 kaki, dalam kehampaan menyatu. Dalam satu tarikan napas, ratusan bayangan tombak terbentuk di bawah kakinya. Luke meraung, dan pada saat itu, ratusan bayangan tombak, dengan suara siulan dari udara yang meledak, ditembak jatuh ke arah Mu Mengyu 100 kaki di bawah. Ketika ledakan, ratusan bayangan tombak di tengah hutan lebat dari ratusan bayangan tombak, dengan cepat berubah menjadi bayangan tombak hitam besar sepanjang 10 kaki, menuju tembakan kepala jangkrik Mu Mengyu. Ratusan bayangan tombak lainnya, meledak di ketinggian rendah ke segala arah, setelah menggambar busur, menuju Mu Mengyu yang dikelilingi ledakan. Pada saat yang sama, Luke, memegang tombak, menukik ke bawah dengan wajah garang, menuju Mu Mengyu. Menurutnya, Mu Mengyu akan terluka parah di bawah gerakan terkuatnya,
Cloud Gun, dan kemudian dia akan menghancurkan Mu Mengyu dengan tangannya sendiri. Di mata orang banyak, Mu Mengyu tidak punya cara untuk turun ke tanah. Banyak orang percaya bahwa Mu Mengyu dalam bahaya besar. Pada saat yang sama, orang-orang juga ingin melihat bagaimana Mu Mengyu dapat menolak. Pada saat ini, Mu Mengyu tampak seperti ketakutan konyol, masih ditempatkan di tengah platform naga. Tepat ketika ratusan tombak hitam hendak menembaknya, dia akhirnya bergerak. Tapi hanya tangannya yang bergerak, kakinya tetap di tempatnya. Tirai suci elemen campuran Nirvana Bible. Pikir Mu Mengyu, tangan kiri dari tarian seperti kilat dada, segera kekuatan besar dari tubuhnya dengan cepat mengembun menjadi diameter 10 kaki. Tirai suci campuran, seperti bola transparan, menyelimutinya. Ketika ratusan bayangan tombak melesat ke segala arah ke arahnya, saat mereka menabrak tirai suci elemen campuran, itu seperti sepotong pemecah es yang menabrak dinding bata, dengan raungan, dengan cepat runtuh. Pada saat ini, bayangan tombak 10 kaki ditembak jatuh secara vertikal di kehampaan, dengan tajam menusuk tirai suci elemen campuran di atas kepala Mu Mengyu. Terlihat jelas, tirai cahaya sedikit cekung, tetapi hanya setengah inci. Bayangan tombak besar masih runtuh menjadi ketiadaan. Mu Mengyu, tidak peduli seberapa kuat pertahananmu, kamu masih akan mati. Mata Luke sangat tajam saat dia mencengkeram tombak dengan kedua tangan dan menusuk tirai tipis di atas kepala Mu Mengyu. Ketika tombak hendak menembus tirai tipis, tangan kiri Mu Mengyu terdorong ke langit, bunuh tirai Yuan campuran. Tiba-tiba, tirai suci elemen campuran setinggi 10 kaki, seperti bulan putih transparan, mengembang sangat cepat, dan meledak terbuka di ruang angkasa yang bergetar hebat. Terengah-engah, terengah-engah. Seketika, tirai suci Bibrida berubah menjadi sekelompok tirai cahaya pecah yang melesat ke langit dan menelan Luke. Suara panik putus asa, bergema melalui puncak, Luke berubah menjadi sepotong daging dan darah yang rusak, tumpah ke arah Mu Mengyu. Semburan napas terpancar dari tubuh Mu Mengyu, sebelum daging dan darah berserakan di tubuhnya, itu terguncang, sehingga dia tidak menyentuh setengah darah dari tubuh. Teknik apa ini? Kenapa kepala suku ini belum pernah melihatnya sebelumnya? Di Menara Giok, Taois jiwa binatang tercengang, Mu Mengyu baru saja melakukan teknik yang bahkan belum pernah dia lihat, apalagi mengajari Mu Mengyu. 8 kepala suku lainnya, dan memang semua orang, merasa sangat asing dengan teknik Mu Mengyu. Anehnya pada saat yang sama, dan tidak dapat dipastikan, metode Gong Mu Mengyu sebenarnya kuat atau lemah. Pakar akan tahu jika ada satu. Tantai Xuanzong memandang Mu Mengyu, pupil tiba-tiba menyusut, suara hati terkejut, gadis ini, hanya tirai tipis pelindung, tidak hanya memblokir serangan, tetapi juga akan menjadi lawan yang sama, terbunuh, sepertinya dia mengolah metode Gong, sangat banyak asalnya. Ketika semua orang diam-diam bertanya-tanya teknik seperti apa yang telah dikembangkan Mu Mengyu, Tan Yun memandang Mu Mengyu, matanya yang berbintang mengalir dengan pujian yang dalam. Sepertinya Meng Yu telah mengolah Alkitab Nirvana, volume 1, alam awal, kecil dan besar, semurni api, jika tidak, tirai suci Nirvana yang dia lempar tidak cukup untuk membunuh lawan dari level yang sama. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terputus oleh ledakan ejekan, Mu Mengyu, pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih, menderita kematian. Tan Yun melihat ke suara dan melihat seorang murid perempuan dari garis keturunan jiwa binatang di depan kelompok, melompat ke platform naga, berubah menjadi seberkas bayangan, memegang pedang ke arah Mu Mengyu untuk membunuh. Aura pedang yang dingin dan keras, seperti ular berbisa di udara rendah, petir menusuk tenggorokan Mu Mengyu. Langkah kekosongan spiritual Nirvana. Ketika ujung pedang hendak menembus tenggorokan Mu Mengyu, sosok Mu Mengyu melintas, dan ketika dia melewati murid perempuan yang membunuhnya, cahaya darah muncul di udara rendah. Detik berikutnya, Mu Mengyu muncul di belakang murid perempuan, mereka berdua kembali berpacu, samar-samar terlihat, tangan kanan Mu Mengyu dari pedang terbang senjata spiritual yang lebih rendah, ada seutas darah. Merayu. Murid perempuan itu tampak tidak percaya, lehernya terus memuntahkan darah, dia ingin menjangkau untuk menutupi lehernya, ketika tangan kanannya baru saja terangkat, lalu jatuh mati di atas panggung. Dia dibunuh oleh pedang Mu Mengyu yang menggorok lehernya. Mu Mengyu tidak menoleh ke belakang, dia sedingin es, menatap musuh yang berbaris di bawah mencoba bunuh diri, diam dan tidak bisa berkata-kata. Mu Mengyu tidak terdengar, tetapi mencengangkan, 2 serangan ringan, sehingga garis keturunan jiwa binatang, 2 dari 300 murid ranah jiwa janin terbunuh. Pedang yang sangat cepat, kakak perempuan dalam garis keturunan jiwa binatang kita,
tetapi kekuatan terkuat ke 1150. Beraninya dia dibunuh oleh pengkhianat ini, Mu Mengyu. Ya, Mu Mengyu ini, tidak hanya mengkhianati kepala kita, sekarang juga kepada mantan sesama murid untuk melakukan tangan setan ini, hanya binatang yang lebih buruk dari, murid itu tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berteriak, Tan Yun yang kamu inginkan melakukan. Petik 2. Tapi duduk berlutut Tan Yun, sekejap, saat berikutnya muncul di depan muridnya, tangan kirinya mencubit muridnya dengan keras, terangkat. Kamu ingin melakukan, murid itu mencicit ketakutan. Dengarkan aku dengan jelas. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, Meng Yu adalah murid dan fan saya, bagaimana Anda bisa menghina saya dengan ceroboh? Tan Yun, apa yang kamu lakukan pertama kali? Taois jiwa binatang bangkit dan mendesis, lepaskan dia untuk ketua ini. Karena kepala Wu telah berbicara, tentu saja junior akan menurut. Tan Yun berkata dengan senyum kasar, tangan kirinya mencekik muridnya dengan mematikan, lengan kirinya terangkat sangat tinggi, dengan kejam membanting muridnya ke puncak. Bang kacing. Murid itu hancur tertelungkup, tulang hidungnya, kedua tulang kakinya, patah, wah menyemburkan beberapa suap darah. Tan Yun, kamu mencari kematian. Taois jiwa binatang sangat marah. Dalam sekejap, saat puluhan murid Taois jiwa binatang, mengepung Tan Yun dalam kelompok, Tan Yun mengeksekusi langkah Dewa Hongmeng dan menabrak salah satu murid. Tubuh fisik Tan Yun yang kuat dengan sengaja menabrak bahu kanan murid itu, dan seketika, bahu kanan murid itu meledak, menyemburkan darah, dan tubuhnya terbalik seperti bola meriam di udara, terbang menuju kerumunan murid dan 30 kaki jauhnya. Tanpa menunggu dia mendarat, sosok Tan Yun melintas dan kembali ke depan murid dan kaki kanannya menendang kaki kanan murid yang hancur itu. Murid itu berteriak dengan sedih dan terbang mundur sejauh 10 kaki, mendarat di depan para murid dari silsilah jiwa binatang. Pada saat ini, Tan Yun berpura-pura kelelahan secara fisik, dengan wajah kesakitan, gemetar dan duduk berlutut, dengan penampilan mengatur napas. Murid-murid dari garis keturunan jiwa binatang memandang Tan Yun dengan marah, dan jika mata mereka bisa membunuh, Tan Yun akan mati puluhan ribu kali. Penguasa, lihat. Daois jiwa binatang melihat ke belakang dengan marah dan ingin Tantai Xuanzong memberikan keadilan ketika Tantai Xuanzong sekali lagi menamparkan Beast Soul Daois dengan tamparan keras di wajah lamanya. Hong, patriark ini melihat bahwa kamu benar-benar tua, kamu bahkan tidak ingat aturan sekte paling dasar. Tantai Xuanzong dengan dingin melirik Daois jiwa binatang yang kehilangan kata-kata, dan kemudian, dia melihat penatua ketiga dalam garis keturunan jiwa binatang dan berkata, Changqing, Anda telah menjadi penatua di garis keturunan jiwa binatang untuk waktu yang lama, dan mulai sekarang, Anda adalah kepala garis keturunan jiwa binatang dari sekte dalam. Setelah kompetisi 9 Vena selesai, patriark ini akan mengirim seseorang untuk memberitahu, kepala garis keturunan jiwa binatang dari sekte sucimu. Mendengar kata-kata ini, Wu Hong ngeri. Sebaliknya, tetua ketiga si Changqing, seorang berusia 8 tahun, buru-buru menundukkan kepalanya dan berseru, bawahanku bersujud untuk berterima kasih kepada penguasa atas segel pribadinya. Yah, bangun. Setelah Tantai Xuanzong membiarkan si Changqing bangun, dia berkata, kamu beritahu Wu Hong mengapa penguasa ini memukulinya lagi. Ya penguasa, si Changqing dengan hormat berkata, dinyatakan dalam aturan klan bahwa tidak seorang pun boleh mempermalukan murid dari garis keturunan lain tanpa alasan, dan mereka yang mempermalukan, menghina, atau memprovokasi tidak bersalah jika mereka pada gilirannya terluka parah oleh orang di memprovokasi, selama tidak ada yang terbunuh. Dan Wu Hong telah melanggar aturan klan sebelumnya, ketika kamu mengatakan itu konsekuensinya lain kali. Mendengar kata-kata ini, Wu Hong gemetar dan bertobat. Wu Hong, mulai sekarang kamu adalah tetua ketiga dari garis keturunan jiwa binatang, jika kamu mengabaikan aturan klan lagi, bunuh tanpa amnesti. Tantai Xuanzong berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas pencerahan patriark, saya mengerti, saya tahu kesalahan saya. Wu Hong membungkuk dengan gentar dan berkata, baiklah bangun. Setelah Tantai Xuanzong membiarkan Wu Hong bangun, dia sekali lagi melihat ke platform naga nomor 2, dan suaranya yang agung terdengar, selama kompetisi besar 9 Vena, tidak ada yang akan menyebabkan masalah lagi, apapun yang terjadi. Pertempuran untuk menjaga cincin akan terus dimulai. Pada saat ini, kecuali Shen Su Bing dan si Changqing, 7 kepala suku lainnya sedang duduk di atas peniti. Pikiran dengan cepat mengingat aturan klan,
untuk mencegah mengikuti jejak Wu Hong. Mereka yang mengantre di depan, untuk apa kamu kedinginan? Dalam barisan ribuan orang, seorang murid dari garis jiwa suci, melihat seorang murid dari garis jiwa binatang di depan, mendesak. Aku, masih tidak menantang Mu Mengyu. Murid itu mundur dari tatapan kanibal dari puluhan ribu murid baris pertama jiwa binatang. Aku juga tidak akan menantang. Dan saya, dengan demikian, lebih dari 200 murid dari silsilah pertama jiwa binatang di depan mengambil langkah keluar dari grup. Ini semua adalah orang-orang yang takut pada Mu Mengyu. Di depan hidup dan mati, mereka memilih hidup dan mundur dalam debu. Semuanya adalah sekelompok orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Ditemani oleh dengungan dingin, seorang murid laki-laki dari garis keturunan jiwa binatang dengan sosok yang kokoh menyapu platform naga merangkak No. 2. Pria ini adalah Han Li, murid terkuat kelima dari silsilah jiwa binatang. Mata semua orang menyatu pada Han Li, orang ini adalah murid jenius di Sekte Dalam, pada saat yang sama 3 tahun lalu, hanya dengan kekuatan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, setelah mengalahkan banyak jenius dari 9 urat jiwa janin, alam penyelesaian penuh, dan naik ke tempat ke-39 di peringkat naga keracing. Lebih dari 600.000 murid Sekte Dalam, tidak ada yang tahu tentang Han Li, tidak ada yang tahu. Banyak murid dari garis keturunan jiwa binatang diam-diam menduga bahwa kekuatan Han Li tidak lebih lemah dari 3 murid pribadi Wu Hong. Pada saat yang sama, identitas Han Li juga tidak sederhana. Dia adalah tetua kedua dari murid pribadi garis keturunan jiwa binatang Murong Hong. Murid, bunuh dia, juga dianggap membantu tuanku mengekspor kejahatan. Berpikir bahwa Mu Mengyu adalah tunangan Tan Yun, Murong Hong di Jade Building memerintahkan. Tuan, jangan khawatir, muridku akan membunuhnya. Han Li dengan hormat menjawab dan kemudian menatap mematikan pada Mu Mengyu, tersenyum muram, aku, Han, tidak pernah membunuh wanita, tapi hari ini sepertinya Han harus membuat pengecualian. Mu Mengyu jangan salahkan aku, salahkan tunanganmu. Mu Mengyu menutup telinga, matanya semakin dingin. Tangan kanan Han Li membalik, pedang terbang harta karun kelas menengah dari tangan kanan keluar dari udara tipis. Pedang itu menunjuk ke Mu Mengyi, seorang wanita, biarkan kamu melakukan langkah pertama. Mu Mengyu masih dengan dingin menatap Han Li, tidak mengatakan apapun. Berpura-pura menjadi hantu. Pergilah ke neraka. Han Li tahu bahwa Mu Mengyu sangat cepat, jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali, dan segera melakukan langkah spiritual berkabut dan berkedip ke arah Mu Mengyu, yang berjarak 200 kaki. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebagian besar murid tidak dapat menangkap lintasannya. Pada saat yang sama ketika Han Li menyerang, tiba-tiba, kerumunan berteriak kaget, tetapi melihat Mu Mengyu juga menghilang dari tempat yang sama. Ya Tuhan, kecepatan kakak ipar juga cepat. Sekarang aku tidak bisa melihat mereka lagi. Masih bisakah kalian melihat? Dan Yu berteriak dengan suara kaget. Dan Yu, kita juga tidak bisa melihat lintasan pergerakan kakak ipar. Pada saat ini, tidak hanya para murid Taman Obat Gunung Roh yang terkejut, tetapi bahkan ratusan ribu murid juga. Di hadapan semua murid, Mu Mengyu berok merah, dan Han Li berjubah hijau, di panggung besar naga, berubah menjadi bayangan sisa merah, dan sosok Qian yang melayang, terjalin dan terjalin. Han Li bergerak dan mengayunkan pedang yang mendominasi, memotong Mu Mengyu, namun, yang membuatnya tidak percaya, kecepatan Mu Mengyu bahkan 3 poin lebih cepat dari miliknya, dan dia menghindari serangannya setiap saat. Tidak mungkin. Kecepatanmu, bagaimana kamu bisa lebih cepat dariku? Han Li tidak bisa menahannya dan mengeluarkan suara ketakutan. The Misty Spiritual Steps adalah murid dalam dari garis keturunan jiwa binatang, teknik tubuh tingkat permata. Teknik ini dibagi menjadi 9 lapisan. Sekarang Han Li telah berkultivasi ke lapisan ke-9, awalnya mengira kecepatan Mu Mengyu, tidak secepat miliknya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa pihak lain selain kecepatannya sendiri, tetapi juga sedikit lebih cepat. Mu Mengyu berulang kali menghindari beberapa auning pedang pemotong tanpa risiko, tiba-tiba, tangan kirinya dari segel dada, melemparkan Alkitab Nirvana, sekaligus, aura yang kuat, menyelimuti teras naga yang besar, menelan Han Li. Kemarahan dingin Mu Mengyu terdengar, dan dia langsung muncul 10 kaki dari Han Li, tangan kanannya memegang pedang dan mengayunkannya di udara ke arah Han Li. Seketika, aura pedang hitam sepanjang 100 kaki, dari Mu Mengyu di depan kipas besar meledak, membuat kekosongan merangkak dengan jaring laba-laba retakan spasial hitam.
Pedang yang mengejutkan ini menyebabkan Han Li mendesis keengganan dan keputusasaan. Tidak. Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku? Tidak, aku tidak mau. Suara itu tiba-tiba berakhir saat surai pedang hitam menelan Han Li. Kabut darah saat surai pedang runtuh dan memenuhi udara, sepotong tulang yang patah, daging dan darah tumpah ke seluruh panggung. Kekosongan berdesir seperti air, dan Mu Mengyu, dalam gaun merah panjang, masih muncul di tengah panggung daftar naga. Ekspresinya masih dingin. Melihat Han Li, yang berubah menjadi mayat rusak di daftar naga, para murid dari garis keturunan jiwa binatang, mengeluarkan suara panik yang tak terkendali. Tuan-tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bisa memberitahu saya bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior kita Han, ketika dia masih berada di alam jiwa janin level 93 tahun lalu, dia telah menjadi orang terkuat ke-39 di peringkat daftar naga, bagaimana mungkin dia terbunuh? Mu Mengyu terlalu menakutkan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ya, sangat menakutkan. Sementara para murid dari silsilah jiwa binatang sedang berdiskusi, para murid silsilah dan benar-benar mendidih. Kakak perempuanmu, kamu benar-benar kuat. Kami memujamu. Kakak perempuanmu benar-benar luar biasa, hanya dalam beberapa saat, dia membunuh Han Li. Hihi, sangat senang. Saat ini, dan Fein kami, sudah memiliki dua pembangkit tenaga listrik sekte besar, mereka adalah kakak senior Tan dan kakak seniormu. Hei gelombang semua orang tidak boleh berteriak kakak perempuanmu, ayo, berikan wajah sapi besar padaku, bagaimana kalau kita punya saudara ipar bersama? Dan Yu mengepalkan tinjunya ke arah Mu Mengyu di panggung daftar naga dan membungkuk dalam-dalam, kakak ipar yang baik. Segera, lebih dari 60.000 murid dan Pulse, telah membungkuk. Pertempuran itu benar-benar spektakuler, dengan satu suara, berteriak, kakak ipar yang baik. Astaga, Tan Yun, yang sedang duduk berlutut, menendang banteng besar di sampingnya, dan berbisik, bersikap rendah hati. Banteng besar itu memanjat, setelah senyum Hei untuk menunjukkan pengertian, langkah selanjutnya, segera, biarkan masih dalam rasa malu, Mu Mengyu yang pemalu tersenyum. Terlebih lagi, Tan Yun merasa tidak bisa berkata-kata. Tapi lihat banteng besar itu, melambaikan tangannya ke arah kerumunan dan berteriak, kakak Tan berkata, low profile. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dan Fein tidak bisa berhenti tertawa, dan para murid perempuan membungkuk dengan tawa. Pada saat ini, tidak ada yang lebih bahagia dari Shen Subing, bagaimana mungkin dia tidak menyangka bahwa pendapatan hari ini dan Vena Mu Mengyu, sekuat ini. Yang paling terasa menjijikkan secara alami adalah Wu Hong, serangan amarahnya, tubuh bagian atas berhenti, seteguk darah menyembur keluar dari tenggorokan, tetapi dia sangat takut ditertawakan, membekukan darah yang ditelan kembali ke perut. Muridku ah. Bangunan giok, tubuh tua Murong Hong yang gemetar, dia memikirkan lusinan jenis, Mu Mengyu terbunuh oleh penampilan Han Li, tetapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana, orang yang mati itu sebenarnya adalah muridnya sendiri. Beberapa orang sedih, beberapa orang senang, tetapi juga sedih. Mereka yang sedih adalah orang-orang dari garis keturunan jiwa binatang, mereka yang gembira adalah orang-orang dari garis keturunan dan mereka yang khawatir adalah yang terkuat dari garis keturunan yang telah menjadi Master Cincin dan akan bersaing untuk 8 besar dari peringkat daftar naga. Mereka melihat ancaman dari Mu Mengyu, ancaman yang lebih kuat dari Tan Yun. Namun, kejutan yang dibawa Mu Mengyu ke kerumunan lebih dari itu. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan, yang tidak mereka kenal, mengeluarkan teriakan histeris yang luar biasa menusuk, semuanya, lihat pedang di tangan kakak ipar. Dilihat dari suaranya, itu jelas berasal dari kerumunan murid dan Pulse. Bau, semua mata, semua tertuju pada pedang terbang di tangan kanan Mu Mengyu, selanjutnya, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Pedang terbang tangan giok Mu Mengyu, munculnya jejak retakan yang tidak bisa dilacak, retakan semakin jelas, dalam satu napas, seluruh tubuh pedang ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Seluruh keramik tubuh pedang retak menjadi potongan-potongan, tumpah di platform naga, memancarkan suara yang tajam. Suara itu tidak memekakkan telinga, tetapi ketika mencapai telinga orang banyak, itu mengirimkan gelombang kejut ke hati ratusan ribu murid. Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena pedang terbang di tangan Mu Mengyu tidak mampu menahan kekuatan pedang Mu Mengyu dan hancur berkeping-keping setelah dia melepaskan pedang yang menggetarkan jiwa itu. Kalian bilang,
Dia sebenarnya mengolah gongfu jenis apa? Anehnya, pedang tidak hanya meninggalkan mayat Han Li tanpa tulang, tetapi juga menghancurkan pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah di tangannya. Jangan tanya saya tidak yakin, tapi saya tahu bahwa Mu Mengyi memupuk teknik yang pasti sangat kuat sehingga dapat menghancurkan pedang terbang yang melepaskan aura pedang. Kerumunan bergema dengan suara yang menjadi gagap karena shock. Seperti yang kita semua tahu, jika seorang kultivator pada penyelesaian penuh dari ranah jiwa janin memegang pedang, tidaklah sulit untuk menghancurkan pedang terbang senjata spiritual tingkat rendah. Tetapi jika memegang pedang untuk melepaskan teknik kultivasi mereka sendiri, dan mengarah pada penghancuran pedang terbang senjata spiritual yang lebih rendah, ini jauh lebih sulit. Dan Mu Mengyu sekarang menghancurkan adegan pedang terbang, bodoh tahu, dia memupuk semacam metode gong yang kuat, membuat pedang terbangnya tidak dapat menahan pelepasan kekuatan dan dihancurkan. Kepala bela diri. Oh tidak, itu harus disebut penatua ketiga. Pada saat ini, Taois Qiankun memandang Wu Hong ke samping dan berkata dengan penuh arti, "Tes, lihat mantan murid tertutupmu, sekarang benar-benar kuat oh." Kamu, Wu Hong baru saja membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh si Changqing dengan acuh tak acuh, "Penatua ketiga, apa yang dikatakan Taois Qiankun adalah kebebasannya, jadi kamu harus mengatakan lebih sedikit." Mendengar kata-kata ini, Wu Hong sangat marah sehingga wajahnya membiru. Di masa lalu, dia biasa menegur si Changqing, tetapi sekarang sebaliknya, dia menegur dirinya sendiri. Si Changqing, aku akan menanggungnya. Aku, Wu Hong, bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan mengambil kembali posisi utama. Wu Hong mendesis di dalam hatinya. Pada saat itu, di panggung naga kedua, embusan angin bertiup, meniup sutra Mu Mengyu, tetapi itu tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya yang indah. Dia melihat ke bawah ke panggung, berbaris para murid dari berbagai garis keturunan yang ingin bunuh diri, menatap ke belakang garis, puluhan ribu murid dari garis keturunan jiwa binatang, dan berkata sedingin es. Tan Yun adalah saya, dan saya adalah menantu perempuan yang diidentifikasi ibunya, mulai sekarang musuh tunangan saya, adalah musuh saya. Dan, suara Mu Mengyu, melihat kerumunan 21 Master Cincin, mata dingin, maksud tunanganku, adalah maksudku, 8 besar pertempuran peringkat daftar naga, di mana aku bertemu 5 jiwa aku tidak akan pernah meninggalkan siapapun hidup-hidup dalam pertempuran untuk 8 besar peringkat daftar naga. Setelah kata-kata itu, Mu Mengyu menyapu ribuan orang di bawah formasi, mata tenda dingin mengalir, membalik tangannya, dan atribut kematian dari pedang terbang senjata spiritual yang lebih rendah, muncul di tangan, pedang itu menunjuk ke arah kerumunan, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, jika tidak, maka menyingkirlah dariku. Mu Mengyu dulunya adalah daun emas yang cukup dibudidayakan, meski begitu, dia penuh amarah saat ini. Oh, pria yang baik tidak berkelahi dengan wanita, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika aku punya kesempatan. Seorang murid dari silsilah jiwa suci, setelah meninggalkan sebuah kalimat, meninggalkan formasi dengan pipi kering di tengah tatapan menghina dari para murid silsilah dan. Segera, beberapa dari ribuan orang menatap tajam pada Mu Mengyu, sementara yang lain menundukkan kepala dan pergi. 3 napas kemudian, ribuan murid yang semula bersumpah untuk membunuh Mu Mengyu, masing-masing kembali ke barisan murid masing-masing di nadinya masing-masing. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya, mereka pintar. Apa yang kamu bercanda? Han Li telah dibunuh oleh Mu Mengyu, jadi mereka tidak akan bertarung dengannya kecuali mereka bodoh di kepala. Tentu saja, mereka semua kehilangan muka, tetapi, demi kenyamanan bersama, mereka bukan satu-satunya yang kehilangan muka. Selain itu, kamu tidak bisa hanya berduel dengan Mu Mengyu demi menyelamatkan muka dan dibunuh oleh seseorang dengan pedang, kan? Pada saat ini, bangunan Gyoksen Subing dapat dikatakan tersenyum seperti bunga, dia untuk pertama kalinya, melihat harapan. Dia melihat, untuk pertama kalinya, berharap murid dannya sendiri untuk bersaing memperebutkan 8 besar peringkat naga. Berapa tahun, berapa banyak kepala sekte dalam dan garis keturunan, belum membudidayakan murid untuk masuk 8 besar. Adapun bagian atas daftar, bahkan lebih tidak perlu dikatakan. Tapi sekarang Sen Subing melihat harapan, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa daftar teratas dan teratas akan diambil oleh Tan Yun dan Mu Mengyu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa mereka tidak boleh bertemu di awal kompetisi untuk 8 besar. Pertama kali saya melihat ini, saya bisa bangkit dari tempat duduk saya dan menatap para murid,
jika tidak ada yang menantang, kepala ini akan mengumumkan bahwa Mu Mengyu telah berhasil mempertahankan cincin itu. Kata-kata itu diucapkan, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Sen Subing memikirkan apa yang telah dilakukan Wu Hong sebelumnya, dia melihat ke samping ke arah Wu Hong, tersenyum, jika ada referensi untuk mengatakan, terima kasih tiga tetua. 5 kata, Sen Subing menggigit sangat berat, makna membaca terpisah jelas dengan sendirinya. Subteks dari, terima kasih, adalah, terima kasih telah memberi saya murid berbakat seperti Mu Mengyu. Penatua ketiga, adalah penghinaan yang lebih kejam Wu Hong, pada Wu Hong dilucuti dari posisi kepala garam pada luka. Wu Hong sangat marah sehingga asap keluar dari mulutnya, tetapi itu tidak cukup baik untuk menyerang, tubuh bagian atasnya diluruskan, dan aliran darah lain menyembur keluar dari tenggorokannya dan tertahan di mulutnya. Adegan ini, Tan Yun melihat di matanya, tepat ketika Wu Hong menahan amarahnya dan hendak menelan darah ke perutnya, Tan Yun masih berpura-pura menderita luka dalam dan berkata, oh ya penatua ketiga Wu, ada sesuatu yang junior ingin beritahukan padamu. Wu Hong pasti tahu bahwa Tan Yun tidak memiliki niat baik, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Tan Yun. Dihadapkan dengan kebutaan, Tan Yun tidak mengubah wajahnya dan tampak seolah-olah dia sangat takut bahwa Wu Hong tidak dapat mendengarnya dan dengan sengaja mengangkat suaranya, penatua ketiga Wu, apakah Anda bingung melihat murid tertua Anda, Bai Su, tidak datang? Mendengar kata-kata ini, Wu Hong menatap Tan Yun dengan tajam, firasat lahir, dia ingin menelan darah di mulutnya untuk bertanya, ketika Tan Yun memimpin dan berbicara, generasi junior untuk menyelesaikan keraguanmu. Baru kemarin, Bai Su membuat masalah di Taman Obat Gunung Rohku, dan setelah secara tidak sengaja dibatalkan olehku, dia benar-benar tidak berpikir untuk melompat dari tebing dan bunuh diri. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun jatuh, Wu Hong tidak bisa lagi menahan amarahnya, mulutnya menyemburkan awan kabut darah, aliran darah menembus kabut darah yang disemprotkan 3 kaki jauhnya. Tan Yun Junior, kamu terlalu kejam. Wajah Wu Hong pucat, sekarang putranya sudah mati, dan mendengar bahwa murid tertuanya juga mati, dan kemudian berpikir bahwa setelah dia kehilangan posisi kepala, Mu Mengyu menjadi jenius dan vain. Semua hal ini membuat Wu Hong hampir runtuh. 3 suap darah lagi menyembur keluar dari mulutnya, dan Wu Hong merasakan sakit yang tajam di hatinya, diikuti oleh mantra pusing, kehilangan kesadaran, dan jatuh di atas bangunan batu giok. Menguasai. Di kerumunan, Lin Dong dan Tai San, yang telah menjadi master cincin, tampak cemas dan menjerit kesedihan. Di gedung giok, kepala keturunan Beast Soul yang baru dipromosikan, yang membenci kematian Wu Hong dengan hidup, si Changqing, setelah memeriksa luka Wu Hong, menatap Lin Dong dan Tai San dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, penatua ketiga baru saja pingsan. Dia telah menderita terlalu banyak pukulan hari ini, biarkan dia pingsan sebentar untuk memulihkan diri. Mendengar bahwa tuannya baik-baik saja, Lin Dong dan Tai San menghela nafas lega. Tarzan, yang tingginya 3 meter dengan tubuh seperti pagoda itu, dengan angkuh bangkit kembali dan dengan marah menunjuk Tan Yun, sebaiknya kamu berharap untuk tidak bertemu denganku dalam pertempuran pemimpin kelompok, jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Pria besar yang konyol, aku khawatir aku harus mengecewakanmu, aku seharusnya tidak berpartisipasi dengan cedera serius seperti itu. Tan Yun berkata sambil menyeringai. Kamu, Tarzan sangat marah, seolah-olah dia telah menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulan dan memukul kapas. Jangan khawatir, kakak senior ketiga, kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada kakak sulung. Lin Dong menyipitkan pandangannya pada Tan Yun, tatapannya suram. Tarzan menahan suaranya seperti guntur, dan kemudian berhenti memperhatikan Tan Yun. Tan Yun duduk berlutut, melirik bangunan giok, telah ditahan di kursi pingsan Wu Hong, tertawa dingin, hal lama, nanti ketika Anda bangun, jika saya memiliki kesempatan untuk membiarkan Anda menyaksikan, bagaimana terakhir Anda 2 murid pribadi meninggal secara tragis. Pada saat ini, Mu Mengyu melayang di sebelah Tan Yun seperti malaikat dari platform Nagano. 2. Halo kakak ipar. Dan Yu menunjukkan giginya dan menyeringai, aku tidak menyangka bahwa kamu sekuat kakak senior Tan. Kakak ipar yang baik. Banyak murid dan vain dan murid Taman Pengobatan Gunung Roh membungkuk ke arah Mu Mengyi. Jangan seperti itu guys, panggil saja aku kakak perempuan. Mu Mengyu lembut dan penuh nafsu. Cucuku yang baik, mereka bisa berteriak sesuka mereka. Bagaimanapun juga, hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi istri anak Tan. Pada saat ini,
Shen Qingqiu berjalan mendekat dan menatap Mu Mengyu dan tertawa. Shen Qingqiu hanya tetua sekte luar, secara alami tidak memenuhi syarat, di kursi bangunan batu giok untuk duduk. Shen Qingqiu sekarang menatap Mu Mengyu dan Tan Yun, semakin dilihat semakin disukai. Pada saat ini, kursi bangunan batu giok, Taois 5 jiwa bangkit, meskipun suaranya lembut, tetapi jelas ke telinga setiap orang. Selanjutnya, adalah Taois 5 jiwaku. Selanjutnya, adalah garis keturunan 5 jiwaku, pertempuran terakhir untuk mempertahankan cincin itu. Keturunan 5 jiwaku adalah Wu Ling, Sue Zian, Cheng Jin Yue, 3 murid untuk menjaga cincin itu. Ketiganya berkata serempak, murid mematuhi perintah. Taois 5 jiwa menatap ketiganya dan mengangguk dengan ramah. Wu Ling adalah cucu Taois 5 jiwa sendiri, dan juga saat ini diakui sebagai yang terkuat di antara murid-murid dari garis keturunan 5 jiwa. Cheng Jin Yue, murid pribadi dari tetua ke-6 dari garis keturunan 5 jiwa, bertarung dengan Wu Ling setahun yang lalu dan pada akhirnya kalah setelah malam perdebatan. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, beberapa orang berspekulasi bahwa dia dan kekuatan Wu Ling seharusnya bersaing ketat. Adapun Sue Zian, sejujurnya, murid garis keturunan 5 jiwa, sama sekali belum melihat pertarungannya, tetapi, berpikir karena itu adalah murid tertutup ketua-tetua, kekuatan itu tidak boleh rendahan. Di kerumunan murid, 3 bayangan menyapu ketiga platform naga. Di platform naga pertama, Wu Ling berdiri dengan bangga. Pada platform naga kedua, Cheng Jin Yue berdiri dengan tangan di atas kepalanya. Gaun ungu setinggi langit-langit Sue Zian, pavilion di panggung naga terlentang ketiga. Alis Sue Zian merajut samar, merasakan gelombang niat membunuh yang tak terlihat, menyapu ke arah dirinya sendiri. Pada saat ini, Taois 5 jiwa berkata dengan keras, kepala ini mengumumkan bahwa pertempuran garis keturunan 5 jiwa saya untuk menjaga cincin, sekarang dimulai. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kerumunan itu sunyi. Sekarang para murid dari silsilah jiwa suci dan silsilah jiwa binatang, kecuali yang kuat yang telah menjadi master cincin, murid kuat lainnya hampir dibunuh oleh Tan Yun dan Mu Mengyu, jadi jelas murid yang tersisa dari kedua silsilah ini melakukannya, tidak ingin menantang Wu Ling dan Cheng Jin Yue. Para murid dari garis keturunan jiwa kuno juga tidak menantang keduanya. Para murid senjata, rune, formasi dan pembuluh darah telah mendengar tentang Wu Ling dan Cheng Jin Yue dan tahu bahwa mereka adalah yang terkuat dari garis keturunan 5 jiwa. Seperti yang kita semua tahu, ada lebih dari 600.000 murid di 9 sekte dalam, di mana garis keturunan 5 jiwa adalah yang terbesar, mencapai 150.000 yang menakutkan. Di antara 150.000 murid, Wu Ling dan Cheng Jin Yue, yang bisa menjadi 2 teratas, kekuatan yang terkuat, bisa dibayangkan. Karena itu, kecuali para murid ingin mati, mereka tidak akan berkembang sampai menantang keduanya. Tapi Sue Zian berbeda, orang-orang hanya tahu bahwa dia adalah murid tertutup Taois 5 jiwa. Setelah banyak pertanyaan, orang-orang juga mengetahui bahwa daftar peringkat kekuatan garis keturunan 5 jiwa di 100 teratas tidak memilikinya. Keturunan jiwa binatang Sugang, tantang Sue Zian. Ditemani oleh suara yang dalam, seorang murid muda menyapu ke platform nomor 3 dan menatap Sue Zian dengan marah, berkata dengan penuh konspirasi, kamu adalah saudara perempuan Mu Mengyu. Kakak ipar Tan Yun. Jadi bagaimana jika saya tidak? Sue Zian mencibir, apa? Kamu tahu kamu tidak bisa mengalahkan saudara perempuanku Mu dan saudara iparku, dan kemudian, kamu ingin membunuhku untuk melampiaskan amarahmu. Hehehe. Sugang berkata dengan senyum kasar, jadi bagaimana jika ya, jadi bagaimana jika tidak? Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda akan segera mati. Kamu tidak tahu malu, beraninya kamu meniru bibiku. Sue Zian dengan dingin menegur, pergi ke neraka. Hanya denganmu. Aku, bertanya pada diriku sendiri bahwa aku bukan tandingan Tan Yun atau Mu Mengyu, tapi mudah berurusan denganmu. Kekek Sugang tiba-tiba berhenti, dalam penglihatannya hanya untuk melihat bayangan ungu kabur, dengan kecepatan yang tidak dapat dijangkau ke arah dirinya sendiri. Ketika dia mencoba menghindar, rasa sakit yang menusuk datang dari leher. Bayangan ungu muncul di belakang Sugang, berubah menjadi Sue Zian. Saya tidak tahu kapan dia keluar dari pedang. Tangan kanannya di pedang panjang, setetes darah menetes ke bawah bilah di ujung pedang. Sue Zian tidak melihat ke belakang ke arah Sugang, dia melihat ke bawah ke arah murid-murid di atas panggung. Mata yang indah dipenuhi dengan warna yang ditentukan, semua untuk nenek aku mendengarkan dengan seksama.
Kakak iparku, musuh saudarimu, adalah musuhku. Jika aku tahu siapa yang berani menyakiti saudara perempuan dan iparku, Sugang akan menjadi akhirmu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, flop. Dengan suara, Sugang menutupi tenggorokannya dan pingsan lemas di atas panggung, tubuhnya mengejang dan kemudian mati. Darah menyembur dari lehernya, menodai panggung merah, luka di lehernya, terutama menyengat. Kerumunan melihat mayat Sugang dan terdiam, dan aura pembunuh yang menyelimuti Sue Zian juga menghilang satu demi satu. Kerumunan jelas, Sugang adalah garis keturunan jiwa binatang, kekuatan peringkat ke-50 keberadaan. Tapi meski begitu, dia adalah Sue Zian, terbunuh ringan dengan pedang, tanpa perlawanan. Terlepas dari master cincin dari setiap garis keturunan, 600.000 murid lainnya bertanya pada diri mereka sendiri, barusan, mereka tidak dapat melihat proses Sue Zian membunuh Sugang. Dengan kata lain, jika mereka naik, Sue Zian bisa saja membantai mereka dengan kecepatannya sendiri. Pada saat ini, semua murid dari garis keturunan 5 jiwa menatap Sue Zian, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Kakak senior Sue benar-benar murid kepala yang tertutup. Meskipun Sue Zian bukanlah wanita paling cantik dalam garis keturunan 5 jiwa, dia adalah yang paling unik. Angin sepoi-sepoi bertiup, rok Sue Zian berkibar, dan senyum yang berbeda muncul di wajahnya yang tertutup bulan. Tatapannya tertuju pada Tan Yun yang sedang duduk berlutut, seolah-olah dia dengan nakal berkata, "Lihat, aku tidak buruk dalam kekuatan, kan?" Dia menyembunyikan cinta hatinya untuk Tan Yun, tersembunyi dengan baik. Pada saat ini, satu-satunya yang terlihat adalah Tan Yun, dan tidak ada orang lain. Demikian pula, Tan Yun menatap Sue Zian, tampak sedikit terpesona, tidak menyangka, Sue Zian yang selalu berhati besar, juga memiliki sisi kecantikan yang pendiam. Mu Mengyu menemukan Tan Yun dan Sue Zian saling menatap, dia tersenyum dan berbisik, "Tan Yun, apakah kamu menemukan Zian, memiliki aura yang unik? Meskipun dia bukan wanita tercantik ke-13, tetapi termasuk yang lebih kamu lihat, jenis yang lebih cantik. Kamu, tidak akan memiliki pikiran buruk tentang dia, kan?" Mendengar itu, Tan Yun putih terengah-engah melirik Mu Mengyu, "Jangan bicara omong kosong, dia adalah saudara iparku." "Hihi, Tan Yun kamu merona." Mu Mengyu tertawa main-main. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tan Yun memerah. Dan pada saat ini, di nomor 1 platform naga, Wu Ling memandang Sue Zian dan Tan Yun, alisnya terangkat, tinjunya mengepal, hatinya menggeram, "Tan Yun, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu." Di Menara Giok, Taois 5 jiwa dapat digambarkan sebagai mencintai dan membenci Sue Zian. Dia baru saja mendengar, Sue Zian di depan umum, kata Tan Yun, "Musuhmu Mengyi," adalah kata-kata musuhnya, bola kemarahan menyebar dari dada. Mungkinkah lelaki tua itu akan mengikuti jejak Wu Hong? Akhirnya kehilangan Zian sebagai murid. Taois 5 jiwa terganggu. Dia memikirkan banyak hal. Dia memikirkan putra tunggal Wu Hong, Wu Feixiong, yang bunuh diri setelah dikalahkan oleh Tan Yun karena dia mencintai Mu Mengyu dan ingin mencemarkannya. Dan Mu Mengyu juga memisahkan diri dari garis Beast Soul dan menjadi murid garis dan terkuat kedua. Dia agak gelisah, khawatir bahwa cucunya, Wu Ling, akan mati di tangan Tan Yun karena Sue Zian, dan akhirnya, Sue Zian membelot dan diculik oleh Tan Yun. Memikirkan hal ini, seolah-olah iblis hidup di jantung Taois 5 jiwa, meraung, "Tidak. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi, saya tidak boleh. Apa yang aku, Wu Qingquan, tidak bisa miliki, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Aku lebih baik menghancurkannya daripada membiarkan siapapun mengambilnya. Zian, jika suatu hari kamu benar-benar berani mengkhianati Tuan, Tuan pasti akan menghancurkanmu dengan tangannya sendiri." Setelah mengambil keputusan, Taois 5 jiwa berkata dengan keras, "Apakah ada orang lain yang menantang? Jika tidak ada yang menantang, maka 3 master cincin dari garis keturunan 5 jiwa saya akan lahir." Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Wu Ling, Cheng Jin Yue, dan Sue Zian, menyapu platform naga dan muncul di depan para murid garis keturunan 5 jiwa. Pada saat ini, di Menara Giok, Tantai Xuanzong perlahan bangkit dari tempat duduknya, menatap para murid, dan berkata dengan anggun. "Sekarang master cincin dari setiap garis keturunan telah diputuskan, master cincin dari setiap garis keturunan akan bersaing berikutnya sampai 8 besar peringkat naga lahir.
Sekarang Master Cincin dari setiap garis keturunan akan naik ke tahap naga nomor 1 dan menarik undian untuk duel. Begitu kata-kata Tan Tai Xuanzong jatuh, seketika, sesosok tubuh menyapu platform naga nomor 1, berubah menjadi 24 murid laki-laki dan perempuan. Tan Yun, yang sedang duduk berlutut di depan para murid dan, Bangkit dan Mu Mengyu, yang hendak menyapu ke teras naga bersama-sama, ketika Shen Qingqiu berkata dengan cemas, Tan Yun, kamu mengalami luka dalam yang serius, jadi jangan berpartisipasi, biarkan Mengyu berpartisipasi saja. Mendengar kata-kata itu, para Master Cincin yang ingin membunuh Tan Yun menjadi gugup, sangat takut bahwa Tan Yun akan mundur. Segera, mereka menghela nafas lega, dan di garis pandang, Tan Yun membungkuk ke arah Shen Qingqiu dan berkata, Kakek Shen, sangat sulit bagi cucu saya untuk berhasil menjaga cincin itu, dan sekarang cucu saya tidak mau menyerah dan masih berniat untuk berpartisipasi. Namun, jangan khawatir, jika Suner bukan lawan mereka, dia akan melarikan diri dari tahap Wolong pada waktunya. Setelah mendengar itu, Shen Qingqiu kemudian mengangguk dan menegur, Tan Yun, dan Meng Yu, lakukan yang terbaik, ingat, peringkat 8 besar naga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan. Nah, cucu dan cucu perempuan saya akan memperhatikannya. Tan Yun dan Mu Mengyu dengan hormat berkata, dan bersama-sama mereka melompat ke nomor 1 platform dana. Pada saat ini, 26 orang yang berdiri di atas panggung tidak diragukan lagi adalah murid dalam dari sekte Huang Fusein yang terkuat. Di antara mereka adalah Xiang Shengtian, Kesinyi, Kang Sibuan, yang berhasil mempertahankan cincin di garis keturunan jiwa suci, serta Hou Ye dan Li Shizhen, yang memenangkan 2 tempat Master Cincin di garis keturunan rune, membuat total 5 rakyat. Xiang Shengtian adalah murid pribadi Taois jiwa suci, 3 tahun lalu, ketika kompetisi 9 Vena, dengan kekuatan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin, daftar naga peringkat ke-9, sekarang adalah ranah jiwa janin dari penyelesaian yang hebat, sangat kuat. Kesinyi adalah satu-satunya murid tertutup dari Taois jiwa suci, yang tiba-tiba muncul di garis keturunan jiwa suci tahun lalu, dengan identitas misterius dan kekuatan yang tidak menyenangkan. Kang Sibuan juga adalah murid Taois Roh Kudus itu sendiri, seorang kutu buku yang oleh murid-murid dari garis keturunan Roh Kudus disebut Iblis Gelap. Hou juga, kekuatan identitas Li Shizhen, identitas juga tidak sederhana. Hou juga adalah murid tertutup dari tetua kedua dari garis keturunan jiwa suci. Li Shizhen adalah murid tertutup dari tetua kelima dari garis keturunan jiwa suci. Garis keturunan jiwa binatang Lindong, Taisan, Chen Song, dan Xiao Jingkong yang memenangkan posisi Master Cincin dari garis keturunan senjata, total 4 orang. Lindong dan Taisan adalah murid pribadi Wu Hong, dan kekuatan mereka adalah yang pertama di antara murid-murid dari garis keturunan jiwa binatang. Spesifik siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, saya pikir hanya pertarungan sampai mati yang tahu. Chen Song adalah cucu dari tetua kedua jiwa binatang Murong Hong, murid terkuat kedua dari garis keturunan jiwa binatang, kekuatannya cukup kuat. Dan Murong Kun, yang dibunuh Tan Yun, adalah sepupunya. Adapun Xiao Jingkong, orang dalam garis keturunan jiwa binatang ini cukup rendah, tidak pernah berpartisipasi dalam turnamen peringkat, murid garis keturunan jiwa binatang, hanya tahu bahwa dia sangat kuat, seberapa kuat, tidak tahu. Silsilah jiwa kuno Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, dan memenangkan Master Cincin Vena senjata Bai Liu Longtian, total 4 orang. Ada desas-desus di garis keturunan jiwa kuno, Qingxuan Bingbing yang pertama, tergantung pada apakah Buping setuju, tetapi juga tergantung pada kesediaan Longtian. Dari desas-desus dapat dilihat, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, persaingan pada akhirnya yang merupakan garis keturunan jiwa kuno pertama, juga tergantung pada apakah Jun Buping setuju, Bai Liu Longtian bersedia. Tidak sulit membayangkan bahwa kekuatan keempat orang itu sama satu sama lain, tidak banyak perbedaan. Pada saat yang sama Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, atau 13 wanita tercantuk di sekte dalam garis keturunan angin dan guntur Anyang Suaner, Luren, Gu Yishan, serta Pan Changhai dan Duan Yu yang memenangkan 2 Master Cincin dari garis keturunan formasi, Chen Long yang memenangkan slot Master Cincin di garis keturunan senjata, total 6 orang. Luren, Gu Yishan dan Anyang Suaner adalah 3 murid utama Taois Angin dan Guntur. Tahun lalu, ketika ketiganya bermain,
Lu Ren mengalahkan Anyang Suaner dengan tipis dan menjadi murid terkuat dari garis keturunan angin dan guntur, dengan Anyang Suaner berada di urutan kedua. Anyang Suaner berada di urutan kedua. Anyang Yishan berada di urutan ketiga, dan Pan Changhai, Duan Yu dan Chen Long sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Anyang Yishan. Perlu disebutkan bahwa Anyang Suaner juga salah satu dari 13 wanita paling cantik. 5 jiwa dari 3 garis keturunan adalah, Sue Ziyan, Wu Ling, Cheng Jinyue. Sue Ziyan adalah murid tertutup dari Taois 5 jiwa, Wu Ling adalah raja yang diakui di antara para murid dari garis keturunan angin dan guntur, dan juga merupakan cucu dari Taois 5 jiwa sendiri. Cheng Biao Yue adalah murid Taois 5 jiwa itu sendiri. Formasi Vena hanya Xiao Long, tanpa diragukan lagi, orang terkuat di Vena formasi. Vena Rune hanya satu orang, latar belakang identitas orang ini sangat dalam, adalah keturunan leluhur, pada saat yang sama muda adalah Master Arai tingkat tinggi. Dan pulsa adalah Tan Yun, Mu Mengyu. Adapun urat senjata semuanya hilang, benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 8 besar daftar naga. Tapi Murong Sishi tidak terlalu marah, karena dia tidak membiarkan Gongsun Ruoxi menjaga cincin itu. Gongsun Ruoxi adalah murid pribadinya, dia tidak ingin Gongsun Ruoxi menderita kemalangan. Pada saat yang sama, Murong Sishi jelas bahwa Gongsun Ruoxi dapat bersaing untuk 15 besar peringkat naga, tetapi tidak mungkin untuk bersaing untuk 8 besar. Tapi Murong Sishi tidak terlalu marah, karena dia tidak membiarkan Gongsun Ruoxi menjaga cincin itu. Gongsun Ruoxi adalah murid pribadinya, dia tidak ingin Gongsun Ruoxi menderita kemalangan. Pada saat yang sama, Murong Sishi jelas bahwa Gongsun Ruoxi dapat bersaing untuk 15 besar peringkat naga, tetapi tidak mungkin untuk bersaing untuk 8 besar. Bagaimanapun, Gongsun Ruoxi, sebagian besar waktu digunakan untuk memperbaiki senjata, untuk meningkatkan pencapaian pemurnian, meskipun kekuatan tempur yang sebenarnya, tetapi masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan tertinggi pembuluh darah lainnya. 26-8 urat kuat, bisa dikatakan banyak wanita cantik, selain Sue Ziyan, Kesinyi, termasuk di antara 13 orang paling cantik. Kesunyian. Di bangunan batu giok, Tante Xuanzong perlahan bangkit, dan setelah memerintahkan seluruh ruangan untuk tenang, matanya memandang ke bawah dengan setuju pada 26 orang di panggung naga nomor 1, dan berkata dengan keras. Kalian semua jenius di antara para jenius, elit di antara para elit, dan harapan masa depan sekte kami, di antara murid-murid dalam sekte suci Huangfu. Tidak mudah bagi klan saya untuk melatih Anda, meskipun aturan kompetisi besar kematian dan cedera terlepas, tetapi master klan ini masih berharap bahwa Anda, kedamaian itu berharga, lebih sedikit pembunuhan. Pertempuran untuk 8 besar peringkat naga dibagi menjadi 5 pertandingan. Pertandingan pertama, pertandingan terkuat, 26-13. Pertandingan kedua, 13-7. Pertandingan ketiga, 7-4. Pertandingan keempat, 4-2. Game kelima, pertarungan puncak, untuk posisi teratas dan teratas. Sekarang, kalian semua akan menyerahkan token identitas kalian masing-masing. Setelah Tante Xuanzong berbicara, 26 orang menanggapi dan mengeluarkan token identitas mereka dari cincin Qiankun. Ketika Tante Xuanzong memberi isyarat, 26 token identitas muncul dari tangan 26 orang dan pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melayang di depan Tante Xuanzong. Lengan kanan Tante Xuanzong menjentikkan, sekaligus, lapisan larangan tirai cahaya muncul di permukaan 26 token. Larangan menghalangi mata indera spiritual yang mengintip, serta menghalangi garis pandang. Pada saat ini, tidak ada yang bisa membedakan token identitas siapa itu. Tante Xuanzong, sebuah pemikiran, 26 token identitas, berputar sangat cepat. Segera setelah itu, 26 token identitas, berputar dalam kecepatan dispersi, melintasi kekosongan, dalam satu baris, tergantung di atas platform naga nomor 1. Tante Xuanzong menambahkan, 26 dari Anda, 13 dari Anda bebas memilih token untuk menentukan lawan Anda, dan jika yang dipilih adalah milik Anda sendiri, larangan akan ditolak. Nanti, dengarkan perintah patriark ini, lalu ambil tokennya. Setelah mendengar ini, selain Rune Vein Ring Master Huangfu mendengar angin dan Formation Vein Ring Master Xiao Long, Tan Yun, Mu Mengyu dan 24 orang lainnya, semua menatap dan menahan napas, siap untuk mengambil token identitas kapan saja. Alasan untuk meraih sangat sederhana. Misalnya,
Jika Tan Yun dan Mu Mengyu bisa menjadi 13 orang pertama yang mengambil token, itu berarti mereka tidak akan pernah bertemu di pertandingan pertama. Kedua Master Cincin, serta murid pulsa lainnya di atas dua Master Cincin, juga ingin melakukan yang terbaik untuk menjadi 13 orang pertama yang mengambil token. Tidak ada yang ingin bertemu sesama murid mereka di pertandingan pertama. Begitu mereka bertemu, itu berarti Master Cincin dari garis keturunan mereka sendiri akan tersingkir di game pertama. Pada saat yang sama, apakah Anda bisa menjadi yang pertama mengambil token tergantung pada keberuntungan? Bagaimanapun juga, salah satu dari 26 token adalah milik Anda sendiri. Begitu seseorang tidak beruntung, saat tokennya sendiri dipilih, akan terlambat untuk mengambil token lain, dan pasti akan ada 13 orang yang sudah selesai mengambilnya. Tantai Xuanzong mengumumkan, mulai. Kerumunan melepaskan kesadaran spiritual mereka dan menyelimuti 26 token identitas yang tergantung di kehampaan, dan seketika, 13 token terbang menjauh dari kehampaan dan muncul di tangan 13 orang di bawah. 13 token identitas yang tersisa di kekosongan, di sisi lain, berdiri diam dan tidak bisa lagi dipilih. Tan Yun, bagus, Ziyan juga mengambil tokennya. Mu Mengyu tertawa terbahak-bahak. Tan Yun juga tersenyum pada Sue Ziyan yang tidak jauh darinya. Mereka yang mengambil token identitas masing-masing adalah silsilah jiwa suci, Xiang Sengtian, Kesinyi, dan Kang Xiyuan. Silsilah jiwa binatang, Lindong, Chen Song. Silsilah jiwa kuno, Jun Buping, Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing. Silsilah angin dan guntur, Luren, Gu Yishan. Pulsa 5 jiwa, Sue Ziyan. Dan Puls, Tan Yun, Mu Mengyu. Tantai Xuanzong berkata, kamu akan menggambar undian untuk menentukan urutan penampilan, dan kemudian ketika duel datang, kamu akan menggunakan kekuatan spiritualmu untuk mengaktifkan token identitas, dan kemudian kamu akan tahu siapa lawanmu masing-masing. Dengan itu, Tantai Xuanzong menjentikkan lengan kanannya, dan pada saat itu, 13 tirai tipis seukuran kepalan tangan muncul di atas 13 kepala Tan Yun. Tan Yun 13 orang, masing-masing melepaskan energi spiritual, masing-masing menembak saat 13 kelompok layar cahaya riak, setiap kelompok layar cahaya muncul dalam jumlah. Angka-angka itu bertahan sebentar, lalu bersama dengan tirai cahaya menghilang. Dari angka tersebut kita dapat melihat bahwa urutan duel adalah, Xiang Sengtian, Lindong, Kesinyi, Chen Long, Xiao Qingxuan, Gu Yishan, Mu Mengyu, Sue Ziyan, Luren, Chen Song, Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan terakhir Tan Yun. Selanjutnya, 13 lawan Xiang Sengtian adalah, Jun Buping, Hou Ye, Li Shizhen, Tai San, Xiao Jingkong, Baili Longtian, Anyang Xuaner, Duan Yu, Pan Changhai, Wu Ling, Cheng Jin Yue, Xiao Long, dan Huang Fu dengarkan Feng. Pada saat ini, Tantai Xuanzong di Menara Giok, memandang 9 kepala dan berkata, sesuai dengan urutan duel murid, semua kepala datang untuk mematuhi. Bawahanku mematuhi perintah. Setelah 9 kepala menerima perintah mereka, Taois jiwa suci menatap Xiang Sengtian dan dengan ramah berkata, Sengtian, pergi ke platform naga kedua untuk memulai. Muridku patuh. Setelah berbicara dengan hormat, Xiang Sengtian berubah menjadi bayangan dan menyapu kehampaan dengan kecepatan tinggi, muncul di platform naga nomor 2, segera, mengangkat tanda identitasnya dengan tangan kirinya, menjentikkan jarinya dengan tangan kanannya, sebagai sinar energi spiritual ditembakkan ke token identitas, segera, larangan token identitas dicabut. Dalam perhatian semua, dengan tanda identitas mencabut larangan, 6 kata muncul di tanda, markis garis keturunan Roh Kudus. Taois jiwa suci mengerutkan kening, tidak mengharapkan pertandingan pertama, tetapi 2 dari murid garis keturunan jiwa sucinya sendiri berduel. Tahap naga pertama, Hou juga terlihat murung, menuju Xiang Sengtian, senyum pahit tinju jarak jauh, saudara Xiang, aku mundur. Xiang Sengtian mengepalkan tinjunya dan membalas hormat, Hou Xiandi tersanjung. Hou juga memiliki hubungan pribadi yang mendalam dengan Xiang Sengtian, dan dia tahu bahwa dia bukan lawan Xiang Sengtian. Dia hanya kesal karena dia bertemu saudara mesum ini di awal. Sambil menghela nafas panjang, Hou juga menyapu platform naga nomor 1 dan muncul di depan para murid dari garis keturunan jiwa suci. Kepala ini sekarang mengumumkan bahwa Xiang Sengtian telah menang dan maju ke pertandingan kedua. Taois jiwa suci berkata, Xiang Sengtian menyapu dataran rendah dan muncul di panggung naga nomor 3,
menonton dengan angin sepoi-sepoi, kompetisi berikutnya dari yang lain. Setelah Taois jiwa suci mengambil tempat duduknya, si Changqing, sekarang kepala jiwa binatang, bangkit dan berkata, Lindong, mari kita mulai. Murid mematuhi perintah. Lindong melintas dari panggung naga nomor 1 dan muncul dengan gaya, di panggung naga No. 2. Lindong adalah murid pribadi Wu Hong, dan dia telah diperintahkan tadi malam untuk membunuh Tan Yun tanpa amnesti jika dia bertemu dengannya selama kompetisi besar 9 Vena. Sekarang Tan Yun juga telah mengambil token identitas, dia hanya bisa memutuskan untuk membunuh Tan Yun ketika dia bertemu dengannya di 4 game berikutnya. Saat larangan dicabut, murid Lindong tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat kata-kata, silsilah jiwa kuno Jun Buping, muncul di token identitas. Di antara murid-murid dari silsilah jiwa binatang, ada suara napas dingin, masing-masing menatap tanda identitas di tangan Lindong, pikirannya kembali ke 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, ketika Lindong dan Jun Buping sedang bersaing untuk memperebutkan tempat ke-22 di peringkat naga Kracing, mereka berdua bertarung dengan sangat sengit, dan sayangnya, Lindong akhirnya kalah dan tidak bangun sampai dia duduk di sofa untuk waktu yang lama, setengah tahun penuh. Dan sekarang, setelah 3 tahun, mereka berdua benar-benar bertemu lagi. Sebaliknya, murid-murid dari pembuluh darah lain tertawa fasik, ini pertunjukan yang bagus. Hehehe, kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu, si Andilin. Jun Buping tersenyum menawan dan menghilang dari platform naga nomor 1, dan dengan embusan angin, dalam sekejap, muncul di platform No. 2. Ipo, siapa saudaramu? Jangan taruh emas di wajahmu. Lindong dengan santai melemparkan token identitas ke Jun Buping, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Aku berkata 3 tahun lalu bahwa aku pasti akan membuatmu membayar rasa sakit yang aku derita 3 tahun kemudian, 2 kali lipat. Hari ini, aku akan membiarkanmu juga merasakan, rasa tulang seluruh tubuhmu patah, dan kemudian, membiarkanmu mati. 3 tahun yang lalu, tulang Lindong patah di 72 tempat oleh Jun Buping, dan dia harus berbaring selama setengah tahun. Jun Buping tertawa dan menatap Lindong, yang berada 100 kaki jauhnya, dan tiba-tiba, wajahnya tenggelam, sampah, kamu bukan lawanku 3 tahun lalu, dan hari ini kamu bahkan lebih sedikit. Hentikan omong kosong, ayo lakukan. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan kuno berwarna krem yang dipenuhi dengan aura kuno keluar dari tubuh Jun Buping di sekitarnya, dan segera, auranya naik. Cincin Qiankun di antara jari-jari Jun Buping melintas, dan pedang lebar berwarna kuno keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Di sisi lain, Lindong dari kesempurnaan jiwa, dalam sekejap, merangsang 10 kali kekuatannya. Tidak hanya itu, menghadapi Jun Buping, dia tidak menahan diri dalam melatih tubuh bela diri tanda bintangnya. Tiba-tiba, tubuh Lindong memancarkan titik cahaya seperti bintang, raungan-raungan, di dalam setiap titik cahaya, suara mendesis seperti binatang keluar. Detik berikutnya, ribuan tanda bintang berkumpul untuk membentuk 10 sungai bintang terang yang berputar di sekitar Lindong dengan kecepatan tinggi. Seketika, auranya naik lagi, menyebabkan ruang di sekitarnya berdengung dan bergetar dalam radius 30 kaki.